Baik, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat ya laporan akuntansi ya. Jadi di sini ada beberapa link ya, neraca, laba rugi, laporan penjualan, laporan pembelian, jurnal dan biaya produksi. Sebetulnya ini nanti akan memonitoring saja biaya pembayaran buruh sih sebetulnya gitu ya. Eh, Berdasarkan penginputan yang ada di sini. Nah, jadi kalau misalnya buruhnya itu dibayarnya bulanan, ini tidak menjadi sebuah isu ya. Artinya dia hanya merekap data pembayaran buruh saja. Seperti itu. Nah, saya akan jelaskan sedikit dulu. Ini ada master buruh, ya, master ini ada di master pembayaran harian adalah nilai tadi yang di atas ya. Link yang tadi di atas ini sebetulnya adalah rekap linknya. Kalau riwayat voucher, lewat pencairannya, misalkan ini kalau nggak ada datanya kita hapus saja. Ini ada riwayat ya, riwayat voucher. Jadi grouping pelaporan buruh. Lalu ada laporan harian pembayarannya. Anda bisa sort berdasarkan hari ke hari. Lalu ada rekap bulanannya. Jadi Anda bisa merekap pembayaran buruh harian ya. Jadi memang ini benar-benar manual ya jika memang tidak digunakan sistem pengajuan. Jadi pembayaran langsung yang dibuat melalui laporan manual, misalnya harian, pembayarannya bahwa berapa orang yang masuk dan terbayar, pemotongannya itu bisa diinputkan secara detail nama buruhnya di sini sebetulnya. Oke. Untuk data biaya produksi atau monitoring buruh ya. Ini sebenarnya bukan benar-benar monitoring biaya produksi tapi hanya monitoring buruh saja. Lalu kita siapkan di sini ada neraca ya. Neraca di sini ada betul-betul mengambil data siklus dari keuangan. Nanti kita bisa adjusting jika memang ini tidak cocok, kita akan adjusting ulang neracanya. Ini adalah modul standar ya yang kita berikan. Nanti user bisa adjusting di sini. Ya, di sini bisa difilter juga. Misalnya kalau ke depan pasti kosong. Nah, seperti itu ya. Sini print. Oke. Ini masih belum adjusting. Neraca seimbangnya 0. Artinya ini harus tetap seimbang dengan nilai ini. Seperti itu. Oke. Ya, untuk adjusting saja. Neraca kita akan sesuaikan ya dengan metode yang biasa perusahaan-perusahaan miliki. Kadang-kadang beda-beda juga. Oke, lalu ada laba rugi. Ya. Laba rugi di sini akan memunculkan berapa omset yang didapatkan. Oke, Anda bisa short per bulan juga. Seperti itu. Lalu di sini ada laporan penjualan. Ini ada penjualan lokal ya sebetulnya, laporan penjualan lokal. Oke. Sama seperti di atas sebetulnya, ini adalah laporan pembelian material. Material ini bisa Anda sort ya per data materialnya atau per supplier misalkan. Jadi ada 3 ya pengelompokan. Oke. Anda bisa sort juga di sini semua supplier atau per supplier, semua status. Nah, boleh set ya, lalu bisa diekspor juga ke Excel. Seperti itu. Lalu ada jurnal di sini. Semua transaksi ada di jurnal semua sampai akhir tadi. Kalau ini perbaikan ya. Penjualan, pos, cairan pinjaman tadi udah kita lakukan beberapa kali. Ya. Seperti itu. Anda bisa konversi ke PDF, Excel dan lain-lain. Anda juga bisa ringkas. Ini model ringkas ya, sebetulnya. Ini adalah model ringkasnya. Oke. Bisa filter menjadi model ringkas. Kalau Anda tidak filter menjadi tidak ringkas bisa. Seperti itu. Nah, ini akan muncul seperti ini konversi ke rupiah ya. Waktu itu kita coba konversi nilai
dolar ke rupiah dari rekening akan tidak akan ada kode rekening di sini, akan kosong. Nah, untuk itu kita ringkas saja. Jadi agar tidak muncul ya secara default di laporan ya. Seperti itu. Atau Anda bisa set tanggalnya, kode rekeningnya seluruh atau per kode rekening bisa. Jadi ini sangat fleksibel sekali ya. Lalu Anda bisa melakukan pencarian juga. Pencarian pengeluaran juga di sini bisa. Oke. Seperti itu. Jadi secara umum untuk laporan kita sudah sediakan semuanya secara default. Laporan keuangan, ada nilai-nilai rekapitulasi dari data ya. Selanjutnya di sini ada master bank ya. Master kode rekening. Nah, master kode rekening itu jika di setiap transaksi itu ternyata ada kode rekening yang kurang atau belum, Anda bisa tambahkan di sini. Sudah saya set default nih. Yaitu Anda bisa tambahkan kode rekening di sini. Kode rekening berapa, nama rekeningnya, kategorinya apa, misalkan, tipenya debit atau kredit, parentnya kemana, ke pasif aktiva atau modal, pendapatan atau lain-lain, lalu simpan. Maka akan bertambah di sini. Seperti itu. Untuk bank, nah ini adalah data bank. Jadi Anda bisa melihat secara detail ya, debit kredit dalam bank. Seperti ini. Ada keterangannya juga. Ya. Seperti ini ya. Jika ada data seperti ini, sebaiknya Anda tidak melakukan hapus ataupun edit ya. Karena ini sudah terintegrasi dengan data lainnya. Lalu sini ada konversi ya, nilai konversi. Jika memang rupiahnya mungkin berubah, Anda boleh update. Nah, kurs sudah berhasil diupdate. Ini secara otomatis mengambil dari standar yang ada di kurs ya, kurs yang ada standarnya gitu. Nah, ini udah ada API-nya sendiri atau ada address-nya sendiri untuk mengambil data USD terakhir. Ini pun ada euro, bisa sama fungsinya. Bisa diupdate. Ini adalah nilai-nilai terakhir ya, nilai terakhir dari USD dan euro. Oke, seperti itu. Sini ada tukar mata uang yang saya ceritakan tadi. Jika punya mata uang khusus misalnya USD ke mana, IDR misalkan, Anda boleh tukarkan langsung ke sini untuk menjadi rekening, untuk menjadi rupiah maksudnya. Seperti itu. Ya. Ini untuk tarik dana atau transfer. Ini akan kirim ke dana mana, atau tarik dana dari akun mana, ini bisa dilakukan sini, akun partner misalkan. Seperti itu. Saldonya sekian misalkan, 60.000 sumber saldonya. Nanti Anda mau tarik berapa? Misalkan ini untuk kirim dana, sebaliknya saldo kita akan dikirim ke dana atau ke kas tunai misalkan. Seperti itu ya. Yang lebih. Kita contohkan saja ya. Kita akan kirim dana ke misalkan tadi BNI ya, BNI. Nilai saldo kita adalah 28 juta sekian. Kita mau kirimkan 1 juta saja. Oke. Kita akan kirimkan, proses. Maka akan terkirim nilai 1 juta tersebut ke dalam dana BNI. Kita tinggal cek saja kembali ke bank. Kita lihat yang BNI. Kita lihat di sini. Dana bertambah. TF dari mana? Mandiri. Seperti itu. Ya. Oke, paham ya? Jadi untuk bank seperti itu, kode rekening sudah jelaskan tadi, modal awal juga sudah saya jelaskan tadi. Lalu terakhir di sini ada tutorial keuangan. Jadi Anda untuk tutorial sama seperti yang di atas tadi, Anda bisa cek lagi, coba baca-baca lagi. Jika ada yang misalnya belum jelas fungsi-fungsinya. Seperti itu. Oke, untuk keuangan saya cukup sekian. Jika ada pertanyaan, Anda boleh hubungi tim IT atau tim lapangan untuk informasi yang lebih jelas. Mungkin untuk modifikasi atau apa, kita bisa nanti konsolidasi, kita bisa komunikasi untuk melakukan modifikasi tentunya. Jika ada memang kebutuhan untuk merubah struktur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.